Bismillahirrahmanirrahim. Babul imani bil qadar. Kamu apa, Mas? Babu kitabil iman ya. Babu kitabil iman yang pertama itu. Kitabul iman ngono tok ya. Judulnya macam-macam. Sing apik ya babul imani bil qadar judulnya. Babul imani utawi iki iku bab nerangaken iman. Bil qadari kelawan takdir. Qala hadasani. Hadasani paring hadis ni ing ingsun. Abu Khaisamah. Sinten Abu Khaisamah? Zuhair bin Harbin. Qala hadasana paring hadis na ing kita Waqi'. Sinten Waqi'? An Kahmas saking Kahmas. An Abdillah bin Buraidah saking Abdullah bin Buraidah. An Yahya bin Ya'mar saking Yahya bin Ya'mar. Kala dawuh sinten Yahya bin Ya'mar. Kana ono awalaman iku kawitane wong. Kala kang dawuh sapa man fil qadari ing dalem masalah takdir. Bil Basrati ana ing tanah Basrah. Sapa Ma'badun al-Juhaniyu. Sapa Ma'bad al-Juhaniyu. Fantolaktu mongko berangkat sapa ingsun. Ana ingsun wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Lan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari. Hajaini hale haji karone. Au mu'tamiraini utawa umroh karone. Fakulna mongko dawuh sapa ingsun. Laulakina ahadan min ashabi Rasulillah. Laulakina lamuno ketemu sapa kita. Ahadan ing wong suwiji min ashabi Rasulillah. Saking pira-pira sahabate Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alna mongko takon sapa kita hu ing ahadan min ashabi Rasulillah. Amma sangking barang yakulu kang ngucap ing maha ulai sapa mengkono-mengkono ay Ma'bad al-Juhani fil qadari ing dalem masalah takdir. Fawufika mongko den petuki lana kedue kita Abdullah bin Umar bin Khattab. Sinten Abdullah bin Umar ibnil Khattab. Dakhilan halim lebu al-masjida ing masjid. Fakta naftuhu mongko gandengi sapa ingsun hu ing Abdullah bin Umar bin Khattab. Ana ingsun wa sahibi lan kanca ingsun. Ahaduna utawi salah sijine kita an yaminihi iku saking arah tengene Abdullah bin Umar ibnil Khattab. Wal akharu utawi kang liya an shimalihi iku saking arah kiwane Abdullah ibnu Umar ibnul Khattab. Padonantu mongko nyono sapa ingsun anna sahibi ing sak temene kanca ingsun. Saya kilu iku bakal makilaken sapa sahibi al kalama ing ucapan. Ilayya maring ingsun. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun Aba Abdurrahman. He Abu Abdurrahman. Innahu sak temene kelakuan. Qad dahara iku temen-temen tampak kibalana. Ing ngarep kita nasun sapa manusa. Yaqrauna kang padha maca sapa nasun Al-Qur'ana ing Al-Qur'an.
wa yatakaffaruna lan padha golek sapa nasun al ilma ing ilmu wa dzakara lan nyebut sapa iku Yahya bin Ya'mur iku lan Humaid bin Abdurrahman min sya'nihim saking urusane Ma'bad al-Juhani wa ashabuhu wa annahum lan sak temene nasun wa annahum lan sak temene nasun yazumuna iku nyangka sapa nasun Allah qadar ing ora ana takdir iku maujud wa annal amra lan sak temene urusan unufun iku teka tiba-tiba. Kala dawuh sinten Abdullah bin Umar ibnul Khattab fa idza lakita mongko ing dalem nalikane ketemu sapa sira ulaika ing mengkono-mengkono nasun fa akhbirhum mongko paring kabar sapa sira hum ing nasun anni ing sak temene ingsun bariun iku bebas minhum saking nasun wa annahum lan sak temene nasun buraun iku bebas kabeh minni saking ingsun walladzi demi zat yahlifu kang sumpah bihi kelawan alladzi Abdullah ibnu Umar sinten Abdullah ibnu Umar lau anna li ahadihim lamuno sak temene iku tetep kedue salah sijine nasun misla Uhudin apa umpamane gunung Uhud dahaban apane emasi faang fako mongko atau sedekah atau faang fako langsung faang fako mongko aweh infak sopo ahadihim hu ing misla Uhudin dahaban maka bila mongko ora nrimo Allah sinten Allah minhu sangking ahadihim hatta yu'mina sehingga iman sopo ahadihim bil qadari kelawan takdir summa qala mongko kari-kari dawuh haddasani Abi Umar ibnul Khattab haddasani paring hadis ni ingsun Abi sopo bapak ingsun Umar ibnul Khattab ki kola iki Abdullah bin Umar summa qala mongko kari-kari dawuh sinten Abdullah ibnu Umar haddasani paring hadis ni ingsun Abi sopo bapak ingsun Umar ibnul Khattab rupane Umar ibnul Khattab qala dawuh sinten Umar ibnul Khattab bainama nahnu ing dalem antarane utawi kita inda Rasulillahi ing dalem sandingi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ing dalem suwiji dina ittola'at tiba-tiba muncul alaina ing ngatesi kita rajulun sapa wong lanang syadidu bayadi siyabi kang banget putihe bajune syadidu sawadi sya'ri tur kang banget irenge rambute layura ora den tingali alaihi ing atase rajulun asarus safari apa bekase perjalanan wala ya'rifulan ora ngerti hu ing rajulun minna saking wala ya'rifulan ora ngerti hu ing rajulun minna saking kita ahadun sapa wong suwiji hatta jalasa sehingga lungguh sapa rajulun ilan nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fasnada mongko nyandaraken sapa rajulun rukbataihi ing dengkul lorone rajulun ila rukbataihi maring dengkul lorone Kanjeng Nabi wa wada'alan deleh sapa rajulun kaffaihi ing epek-epek lorone rajulun ala fakhidaihi ing atase pupu lorone Kanjeng Nabi wa qala lan ngucap sapa rajulun ya Muhammad akhbirni anil Islam ahbir paring habar sinten panjenengan Muhammad ni ing ingsun anil Islami saking Islam faqala mongko dawuh Rasulullah sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al islamu antasyhada alla ilaha illallah al islamu utawi Islam antasyhada iku yen to nyekseni sapa sira an ing sak temene kelakuan la ilaha
iku ora ana pangeran kang hak den sembah iku maujud illallahu kejaba Gusti Allah. Wa anna Muhammadan lan sak temene Muhammad Rasulullah iku utusane Allah. Wa tuqima lan jumenengaken sapa sira as-sholata ing salat. Wa tu'tiya lan nekani sapa sira az-zakata ing zakat. Wa tasuma lan poso sapa sira Ramadhana ing wulan Ramadan. Wa tahujjalan haji sapa sira al-baita ing Baitullah in istata'ta lamun mampu sapa sira ilaihi maring Baitullah sabilan apane dalane. Kala ngucap sapa rajulun sadaqta bener sapa sira. Kala ngucap sapa Umar ibnul Khattab fa'ajibna mongko gawok sapa kita lahu maring rajulun yas'alu takon sapa rajulun hu ing Kanjeng Nabi wa yusaddiqu lan beneraken sapa rajulun hu ing Kanjeng Nabi. Kala ngucap sapa rajulun fa akhbirni anil iman. Fa akhbir mongko paring kabar sinten sira Muhammad ni ingsun anil imani saking iman. Iki ana ya ning Riyadhus Shalihin wingi ku ya. Kala dawuh sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antuk mina billah ay al imanu antuk mina iku yen to iman sapa sira billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan malaikate Allah wa kutubihi lan pira-pira kitabe Allah wa rusulihi lan pira-pira utusane Allah wal yaumil akhir lan dina akhir wa tu'mina lan iman sapa sira bil qadari kelawan takdir khairihi apike qadar wa syarrihi lan eleke qadar. Kala ngucap sapa rajulun sadaqta bener sapa sira Muhammad. Kala ngucap sapa rajulun fa akhbirni mongko paring kabar sapa sira Muhammad ni ingsun anil ihsani sanging ihsan. Kala dawuh sinten Kanjeng Nabi Muhammad al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Antak buddha iku yen to nyembah sapa sira Allah ing Allah ka'annaka koyok sak temene sira tara iku ningali sapa sira hu ing Allah. Fa illam takun mongko lamun ora ana sapa sira tara iku ningali sapa sira hu ing Allah. Fa innahu mongko sak temene Allah yara iku ningali sapa Allah ka ing sira. Kala ngucap sapa rajulun fa akhbirni anis saah. Fa akhbir mongko paring kabar sapa sira Muhammad ni ingsun anis saati saking dina kiamat. Kala dawuh sinten Rasulullah mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Mal mas'ulu ora ana utawi wong kang den takoni anha saking saah bi'a'lama iku luwih ngerti minas sa'ili tinimbang wong kang takon. Kala dawuh sinten rajulun fa akhbirni an amaratiha. Paring kabar sinten panjenengan ni ingsun an amaratiha saking tondo-tondone saah kiamat. Kala dawuh sinten Rasulullah antalidal amatu rabbataha ay amaratuha antalida iku yen to nglairno al amatu sapa budak rabbataha ing tuane amah wa antara lan yen to ningali sapa sira al hufata ing wong kang al-hufata ing wong kang mlaku ngodhok ora sandalan al-urata kang telanjang al-alata kang fakir ri'a asyai hale angon wedhus yatatawaluna ya ri'a asyai kang pira-pira angon wedhus yatatawaluna hale padha dur-duran sapa al-hufatal urah ila akhir fil bunyani ing dalam bangunan. Kala dawuh sapa Umar ibn Khattab suman tolako mongko kari-kari berangkat sapa rajulun. Falabistu mongko meneng sapa ingsun maliyan ing dalem waktu kang dawa. Sumakala mongko kari-kari dawuh sinten Rasulullah limaring ingsun. Ya Umar, Umar, atadri manisail. Atadri ana to ngerti sapa sira manisail man iku sapa asailu utawi wong kang takon. Kultu dawuh sapa ingsun Umar, Allahu wa rasulu a'lam. Allahu utawi Allah
wa rasuluhu lan utusane Allah a'lamu iku ngerti. Qala dawuh sinten Rasulullah fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Fa innahu mongko sak temene rajulun Jibril iku malaikat Jibril ata teka sapa Jibril kum ing sira kabeh yu'allimu hale ngajari sapa Jibril kum ing sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh dinakum ing agama sira kabeh. Es ingatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama yang menjelaskan tentang iman terhadap qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam aliran agama Islam itu ada beberapa aliran yang berbeda di dalam memahami masalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ada aliran Qadariyah, ada aliran Mu'tazilah, ada aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Termasuk Ubaid itu mengikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh, masoli alaik lebih itu. Itu masoli alaik ya Jamaah. Oh, masoli alaik. Oh, masoli alaik. Nabi Muhammad oh masoli ya salah. Ahlus Sunnah wal Jamaah masoli alaik. Bener orang, wis menang wae ngono. Guys. Ini hadis yang pertama yang menjelaskan tentang masalah iman terhadap qada dan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dari sahabat Yahya bin Ya'mar. Beliau ini Yahya bin Ya'mar dan temannya namanya Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari. Ya. Beliau ini orang Irak, berada di kota Basrah. Orang Irak yang berada di kota Basrah. Nah, di kota Basrah, Irak, itu ada orang yang namanya Ma'bad Al-Juhani. Lah Ma'bad Al-Juhani ini bersama teman-temannya itu ingkar terhadap adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak percaya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ma'bad Al-Juhaini yang berada di kota Basrah, Irak, ini mengatakan bahwa innallaha lam yakdir al-asya azalan. Ini pendapatnya Ma'bad Al-Juhaini yang ada di kota Basrah, Irak. Apa yang dikatakan Ma'bad Al-Juhaini? Dia mengingkari takdirnya Allah. Dia mengatakan sesungguhnya Allah tidak pernah mentakdirkan segala sesuatu sejak zaman azali. Padahal kalau ahlu sunnah wal jamaah itu meyakini bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini atau makhluknya Allah itu sudah ada takdirnya Allah di zaman azali. Ya enggak? Kaya Ubed ditakdirno oleh Allah jadi anaknya ibu ini, itu sudah ada sejak zaman azali. Jadi Ubed belum hidup di dunia, itu takdirnya sudah ada di zaman azali. Sohib modelnya koyok ngini, itu sudah ada dulu sejak zaman azali. Jadi nggak bisa mengelak dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Terus apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini kalau Allah Subhanahu wa taala itu sudah mentakdirkan segala sesuatu yang akan diciptakan di dunia ini sejak zaman azali. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau Ma'bad Al-Juhaini Al-Juhani ini yaitu salah satu orang yang alim yang ada di kota Basrah, Irak. Dia mengatakan bahwa Allah belum mentakdirkan segala sesuatu sejak zaman azali. Walam yasbiq ilmuhu biha qabla wuku'iha. Lah ini katanya Ma'bad Al-Juhaini. Allah belum tahu sesuatu yang akan diciptakan sebelum sesuatu itu ada.
pendapatnya Ma'bad al-Juhaini. Wonge alim, wonge pinter, ilmiah, wonge cerdas sekali Ma'bad al-Juhaini. Jadi Ma'bad al-Juhaini mengatakan Allah belum mentakdirkan sesuatu sejak zaman azali belum. Dan Allah nggak tahu apa yang akan terjadi. Itu katanya Ma'bad al-Juhaini. Wonge pinter alim. Lah, sehingga Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman ini nggak bisa, tidak bisa membantah pendapatnya Ma'bad al-Juhaini, tidak bisa membantah. Wonge pinter, wonge ilmiah, wonge jenius, sangat cerdas sekali. Sehingga Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman ini nggak bisa mendebat, tidak bisa mendebat. Sehingga dia mengatakan apa itu, kemudian Humaid dan Yahya bin Ya'mur itu haji dan umroh. Nah, haji dan umroh. Kemudian dia berkata ngomong-ngomong sama temannya tadi, laulakina ahadan min ashabi Rasulillah. Seumpama kami nanti bertemu dengan salah satu sahabat Rasulullah SAW. Mau tanya ini, Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman ini mau tanya tentang masalah takdir. Soalnya di kota Basrah, Irak, itu ada Ma'bad al-Juhaini yang mengatakan takdir itu belum ada sejak zaman azali. Sesuatu itu belum ditakdirkan oleh Allah sejak zaman azali. Kata Ma'bad al-Juhaini, Allah belum tahu apa yang akan terjadi. Katanya Ma'bad al-Juhaini. Dan orangnya ini cerdas, sehingga Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman ini nggak bisa mendebat, tidak bisa menghadapi, merasa kalah dia dengan ilmunya Ma'bad al-Juhaini. Maka dia itu Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman berangkat haji atau umroh. Syak minar rawi. Nah, jadi kalau dalam hadis hajain au mu'tamirain, iki haji opo umroh syak minar rawi. Perawinya itu ragu dalam keadaan haji apa dalam keadaan umroh. Makanya ditulis hajain au mu'tamirain, haji atau umroh. Dia mengatakan, seandainya saya nanti pas di kota Mekah atau Madinah bertemu dengan salah satu sahabat Rasulullah, tentunya pengen bertemu salah satu sahabat Rasulullah sing alim, pengen ketemu sing alim. Lah nek ora sing alim ya percuma. Mau tanya tentang masalah takdir kalau nggak alim kan percuma. Maka apa itu Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman ini mengandai-andai, nanti kalau waktu haji itu bertemu dengan salah satu sahabat Rasulullah, saya akan tanya terhadap apa yang dikatakan oleh Ma'bad al-Juhaini. Soalnya Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman ini mendengar perkataan Ma'bad al-Juhaini tidak pernah didengar dari sahabat Rasulullah, sehingga merasa wah ini apa itu salah ini. Tapi dia nggak bisa mendebat, kalah ilmunya kalah. Maka dia haji pengen bertemu dengan salah satu sahabat Rasulullah SAW. Pas ketepaan ketika itu bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab, seorang salah satu sahabat yang paling cerdas. Sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab, cerdasannya mulai sejak kecil, mulai umur 10 tahun wis jenius. Abdullah bin Umar pernah kan Rasulullah SAW itu mengumpulkan para sahabatnya, semuanya sahabatnya yang besar-besar dikumpulkan sama Rasulullah. Kemudian ketika itu sahabat Abdullah bin Umar ini masih kecil, diajak oleh sahabat Umar bin Khattab, untuk hadir di majelisnya Rasulullah SAW. Nah ketika itu Rasulullah kan ngasih ujian kepada para sahabat, pohon apa yang bisa dimanfaatkan semuanya, mulai dari akar sampai ujung, sampai pas paling dukur. Semuanya sahabat yang besar-besar gak ada yang tahu jawab. Sahabat Umar gak bisa menjawab, sahabat Abu Bakar gak bisa menjawab, sahabat Utsman gak bisa menjawab, sahabat Ali gak bisa menjawab. Tapi ketika itu di benaknya sahabat Abdullah bin Umar yang masih kanak-kanak, masih kecil, dia tahu, tapi dia nggak menjawab. Kenapa? Wong sing sahabat gede we ora roh kok aku jawab, dhek isin. Ono pas pulang sahabat Abdullah bin Umar sama Umar
Pas nyampe di rumah, dia bilang kepada ayahnya, "Wahai ayah, sebetulnya saya tahu jawaban apa yang ditanyakan oleh Rasulullah tadi. Tapi saya nggak mau menjawab, saya malu, wahai ayah." "Kenapa kok malu?" "Ya iya loh, ayah wae orang ngerti jawabannya, mosok saya jawab." Dari sahabat Abdullah bin Umar, "Mosok sahabat Abu Bakar wae orang ngerti, wahai ayah. Ayah ya orang ngerti, mosok saya masih kecil jawab. Saya malu, ayah." Langsung dimarahi sama Sayyidina Umar. Kalau ngerti ya harus dijawab walaupun kecil. Terus ditanya sama Umar, "Apa yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah pohon kurma, wahai ayah." Pohon kurma. Sahabat Abu Bakar tahu cerdasnya bukan main. Terus esok harinya semuanya sahabat yang kemarin ikut itu dipanggil semuanya sama Rasulullah. Langsung dikasih tahu Rasulullah, para sahabat, kemarin yang saya tanyakan kepada kalian itu yang saya maksud adalah pohon kurma. Betul kan ayah? Pohon kurma. Katanya sahabat Abdul bin Umar, pohon kurma. Maksudnya bagaimana? Orang muslim harus seperti pohon kurma. Harus bisa memberi manfaat untuk semuanya orang. Harus bisa memberi manfaat. Sahib bisa memberi manfaat, bisa. Anaknya yang kontone sing pinggire durung tangi subuh, tangeni. Nah, itu namanya memberi manfaat kepada manusia. Jadi orang harus seperti pohon kurma, bisa digunakan manfaatnya. Paham ya? Kaya ubet, manfaatnya wakeh. Sampai orang ngitung ya. Wakeh manfaatnya ubet. Bantu pondok, ubet bantu pondok. Njogo koperasi bantu pondok. Lah pondok digawe masyarakat banyak. Berarti ubet itu manfaatnya bukan hanya untuk orang Sumber Taman, tapi untuk Lumajang yo ngambil manfaatnya ubet. Lho ya kan? Ora kena dihitung manfaatnya ubet itu. Wis ora karo-karan pokoke. Itu manfaatnya. Nah itu Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari itu pas haji ketemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab sing sangat cerdas ini. Abdullah bin Umar bin Khattab sangat cerdas. Nah ketika itu berada di dalam masjid Abdullah bin Umar. Ini berarti Abdullah bin Umar ini sudah agak sepuh ketika itu. Agak sepuh. Sudah berdiri sudah agak kesulitan sahabat Abdullah bin Umar. Makanya digandeng sama Yahya bin Ya'mar sama Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari digandeng. Yang satu di kanan, yang satu di kiri. Digandeng. Kemudian salah satu Yahya bin Ya'mur mengatakan bahwasanya saya mengira bahwasanya Humaid bin Abdurrahman itu akan menyerahkan pertanyaannya kepada saya. Kemudian faqultu ya Aba Abdurrahman. Ya Aba Abdurrahman. Kemudian dia menceritakan apa yang ada di kota Basrah. Tanya, "Innahu qad dhahara qibalana nasun yaqra'unal Qur'an." Wahai Abdullah bin Umar, di kota Basrah, Irak, itu ada orang yang ahli membaca Al-Quran. Ma'bad bil Juwaini ahli membaca Al-Quran, ahli membaca Al-Quran. Orang yang yatakaffarunal ilm, yang selalu membahas ilmu yang ada di dalam Al-Quran. Itu Ma'bad al-Juwaini. Makanya Ma'bad al-Juwaini sangat cerdas, alim, sehingga Yahya bin Ya'mur nggak bisa menghadapi. Diceritakan sama Abdullah bin Umar, diceritakan. Nah, jadi Yahya bin Ya'mur dan Humaid bin Abdurrahman Al-Himyari cerita kepada sahabat Abdullah bin Umar. Ini nggone Basrah itu ada orang yang selalu membaca Al-Quran, selalu meneliti Al-Quran, diceritakan. Tapi mereka mengatakan bahwasanya Allah qadar, takdir itu tidak ada. Dan mereka mengatakan annal amro unuf, segala sesuatu yang ada itu datang secara tiba-tiba. Artinya enggak ditakdirkan oleh Allah. Diciptakan oleh Allah, baru Allah itu tahu. Jadi sebelum diciptakan Allah enggak tahu. Itu menurut Ma'bad al-Juwaini. Jangan salah paham kamu. Katanya Sufron Allah enggak tahu, repot tambahan. Makanya tak ulang-ulang itu biar kamu enggak salah paham. Katanya Ma'bad al-Juwaini bahwasanya Allah belum tahu sebelum sesuatu itu diciptakan. Kayak Ubed misalkan, Allah belum tahu Ubed itu akan ada sebelum Ubed keluar dari perut ibunya.
Kalau ubed keluar dari perut ibunya, baru Allah tahu ubed. baru Allah tahu ubed. Itu pendapat apa? Ma'bad al-Juhaini. Itu. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah kan apa itu mengatakan bahwasanya semuanya yang ada di dunia ini walaupun belum diciptakan Allah sudah tahu sejak zaman azali. Tapi Ma'bad al-Juhaini tidak. Ketika sudah diciptakan baru Allah itu tahu. Nah ini. Nah, kemudian apa itu setelah diceritakan demikian, maka sahabat Abdullah bin Umar beliau mengatakan demikian. Fa'idha laki ta'ulaik fa'akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'um min. Wahai Yahya bin Ya'mur, ya Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, kalau kamu nanti pulang, ketemu sama mereka yang mengatakan bahwa Allah belum mentakdirkan segala sesuatu zaman azali, yang mengatakan Allah belum tahu sebelum Allah menciptakan makhluknya, katakan kepada mereka, kata sahabat Abdullah bin Umar, anni bari'un minhum, saya bebas dari mereka. Maksudnya apa? Saya nggak ikut terhadap mereka. Wa annahum bura'um minni, dan mereka pun nggak sesuai dengan pendapat saya. Aja marah. Walladzi yahlifu bihi Abdullah bin Umar. Kemudian sahabat Abdullah bin Umar sumpah, demi Allah, lau anna li ahadihim misla uhudin dahaban. Demi Allah, wa Yahya bin Ya'mar, wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, seandainya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah belum mentakdirkan segala sesuatu saat zaman azali, seandainya mereka Ma'bad al-Juhaini itu punya emas segunung Uhud besarnya, kemudian diinfakkan untuk membangun masjid jalan Allah, maka Allah tidak akan menerima infak dari mereka. Artinya apa? Kalau Allah tidak menerima infak dari mereka, berarti mereka dihukumi kafir sama Abdullah bin Umar. Soalnya infaknya orang kafir itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Berarti kalau ada orang aliran yang mengatakan bahwa Allah belum mentakdirkan segala sesuatu sejak zaman azali, kalau ada orang yang mengatakan Allah nggak tahu makhluknya sebelum makhluk itu diciptakan, maka hukumnya orang tersebut adalah kafir, seperti yang dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar ibn Khattab. Apa? Li'an lau anna li ahadihim misla uhudin dahaba fa anfaqahu ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Seandainya mereka itu punya emas segunung Uhud, gunung Uhud gede bet. Ini gambarnya di TV bisa gunung Uhud gede. Itu diinfakan, dijual untuk membangun masjid, membangun pesantren, madrasah. Allah tidak akan menerima sebelum dia iman kepada takdirnya Allah SWT. Sebelum dia iman kalau takdir itu adalah ada sejak zaman azali. Nah, ini berarti sahabat Abdullah bin Umar bin Khattab ini mengkafirkan Ma'bad al-Juhaini. Paham ya? Itu kalau dia mengatakan Allah belum tahu sebelum Allah menciptakan makhluknya. Ini kafir hukumnya. Tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian apa itu? Sahabat Abdullah bin Umar, beliau menceritakan apa yang pernah diucapkan oleh sahabat Umar bin Khattab kepada apa itu sahabat Abdullah bin Umar. Mari ngono, sahabat Abdullah bin Umar yaitu anak Umar menceritakan hadisnya bapaknya, yaitu sahabat Umar. Cerita apa yang terjadi pada sahabat Umar bin Khattab. Ini katanya sahabat Umar bin Khattab. Ini ceritanya Abdullah bin Umar menceritakan hadisnya Umar bin Khattab ketika pengajian bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu seperti yang ada di Riyadhus Shalihin itu. Ya, ada dulu Rasulullah pas mengadakan pengajian, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya hitam, yang tidak diketahui dari mana kedatangannya. Dan tiba-tiba langsung datang. Lah laki-laki tadi langsung duduk di depan Rasulullah, kemudian fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Dengkulnya orang laki-laki tadi ditempelkan di dengkulnya Rasulullah,
Kemudian kedua tangannya diletakkan di paha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semuanya sahabat kaget, wah ini kok ono wong aneh. Wonge klapen putih, rambutnya wireng, rambutnya wireng apik, rambutnya apik, rambutnya apik, pakaiannya putih. Langsung datang, nggak ada yang mengetahui dari mana arah datangnya, langsung menempelkan kedua lututnya di lutut Rasulullah dan kedua tangannya diletakkan di paha Rasulullah SAW. Langsung takon, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Muhammad, tolong kasih tahu saya apa yang dimaksud dengan Islam. Maka Nabi Muhammad mengatakan, antasyhada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal bait man istata ila sabila. Islam itu berarti harus membaca dua kalimat syahadat, menjalankan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan dan haji bagi orang yang mampu, kata Rasulullah. Kemudian setelah dijawab, orang laki-laki tadi mengatakan sodakta, betul kan? Wah, sahabat Umar bin Khattab marah ini ya apa-apaan ini. Orang tanya, setelah dijawab kok dia mengatakan benar. Berarti seakan-akan yang tanya itu sudah tahu. Ayo Ubed, kamu mau tanya saya, Ustaz, apa fa'il? Fa'il adalah isim yang dibaca rofa yang jatuh setelah fi'il mabni maklum. Sodakta, kamu benar. Iya kok ini. Takon kok tambah. Iki padha wis ngerti kok apa kok takon. Ya orang, maka sahabat Umar bin Khattab marah. Ini sudah apa itu bertanya, setelah dijelaskan kok malah mengatakan bener kamu. Kayak ngece wong, bener kamu. Maka sahabat Umar marah. Sahabat Umar marah. Marah sahabat Umar. Sahabat Umar kan terkenal keras. Marah sahabat Umar. Iki opo-opoan nih? Tanya sama Rasulullah sudah dijawab, malah mengatakan bener kamu. Bener ya Rasulullah, ya Muhammad. Kemudian dia setelah itu tanya lagi, fa akhbirni anil iman. Wahai Muhammad, sekarang saya minta tolong kepadamu apa yang dimaksud iman. Al iman antuk minabillah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa syarrihi. Nah ini mahal sahidnya. Antuk minabil qadar khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah kamu harus iman kepada Allah, malaikat Allah, kitab Allah, Rasul Allah, hari akhir, takdirnya Allah, khairihi wa syarrihi. Lah Ma'bad al-Juhani gak iman terhadap takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Gak iman tadi. Kemudian sodakta, bener kamu Muhammad. Dibaleni meneh ya. Dibaleni meneh. Fa akhbirni anil ihsan. Maka sekarang kasih tahu saya Muhammad apa yang dimaksud ihsan. Al ihsan anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Kata Rasulullah, yang dimaksud makom ihsan yaitu adalah ketika kamu menyembah kepada Allah, ketika kamu sholat, itu kamu seakan-akan melihat Allah. Seakan-akan melihat Allah. Kalau kamu tidak bisa di dalam hatimu seakan-akan melihat Allah, kamu harus punya keyakinan bahwa Allah adalah melihat kamu. Itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian orang laki-laki tadi mengatakan, fa akhbirni anisa'ah. Tolong wahai Muhammad, kapan kiamat? Kapan kiamat? Maka Nabi Muhammad mengatakan, mal masul anha bi'alama minas sa'il. Yang tanya mal mas'ul, yang ditanyai itu tidak lebih alim daripada yang tanya. Ini kamu, kalau kamu nggak ngerti, sing takon iku alim, jawab koyo jawabane Rasulullah. Sama mau aku takon neng awakmu bet, apa fa'il? Langsung kamu mengatakan mal mas'ul anhu bi'alama minas sa'il. Sing takon luwih alim daripada yang ditanya. Jawabannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjawab kepada malaikat Jibril. Rasulullah ditanya sama malaikat Jibril, Muhammad kapan kiamat? Nabi Muhammad balik tanya, sing takon iku luwih alim daripada yang ditanyai. Sing tanya lebih ngerti daripada yang ditanyai. Ini awakmu nek tak takoni, apa bet maful be mal mas'ul anha bi'alama minas sa'il. Jadi kacau nek ngene carane. Wes, langsung apa itu laki-laki tadi mengatakan fahbirni an amaratiha. Kalau kiamat yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi kecuali Allah. Lah ngono kok dibahas.
Kiamat kapan dibahas bahas. Wong jelas sing tahu itu hanya Allah. Nabi Muhammad enggak ngerti. Malaikat sing liya trompet itu ora ngerti. Ngalor ngidul kapan kiamat ora ngerti. Sing ngerti hanya Allah. Malaikat trompet enggak tukang liya trompet. Dia ora ngerti kapan kiamat. Ngalor ngidul ya percuma dia ora ngerti. Wah, kapan dia tak ngerti. Itu malaikat Israel enggak ngerti. Paham ya? Apa meneh menungso. Ngono kok bahas kiamat. Ono sing dadi panitia kiamat. Ya, kiamat. Ora sih. Oh, malaikat Israfil sing nggo trompet yo. Trompet wis siap malaikat Israfil. Sekali diperintah oleh Allah, tiup langsung ditiup. Tapi enggak ngerti malaikat Israfil kapan kiamat akan terjadi. Iku sing nggawa trompet yang akan meniup ketika kiamat datang. Enggak ngerti. Apa meneh orang Nabi Muhammad gak ngerti, Jibril gak ngerti. Bareng ngono malaikat Jibril tanya kepada Rasulullah, tandane apa ya Muhammad? Tandane antalidal amah robbataha. Kalau kamu sudah tahu banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Tanda-tanda kecil. Banyak anak yang sudah durhaka kepada orang tuanya. Kalau sekarang sudah banyak, berarti kecil. Tandanya kecil sudah ada. Kemudian kata Nabi Muhammad, wa antarul kufa urah ala riasya yatarubunyan. Orang sudah saling membanggakan bangunan-bangunan rumahnya. Bangun rumahnya wis bongko-bongko wis. Ono sing ditingkat, ono sing marmer wis, pokoknya wis saling membanggakan hartanya. Tidak membanggakan ilmu, tapi yang dibanggakan harta. Ini tanda-tanda kiamat. Sekarang wis sing dibanggakan kan harta, bukan ilmu. Kalau zaman sahabat tidak. Zaman sahabat itu yang dibanggakan ilmunya, yang dibanggakan adalah amal baiknya. Kalau zaman akhir tidak, yang dibanggakan adalah harta. Ini ayat tatawaluna fil bunyan, saling membanggakan. Apa itu? Wah, saya tingkat rumah telur. Mobil 5 nih di rumah. Saya. Sing dibanggakan apa? Sing dibanggakan hartanya. Sing dibanggakan hartanya, bukan ilmunya, bukan amalnya. Kalau dulu zaman sahabat sing dibanggakan ilmu, sing dibanggakan ilmunya. Itu zaman sahabat sampai enggak tidur seperti Abu Darda kalau malam enggak pernah tidur sholat, kalau siang tidak pernah makan karena puasa. Ilmunya, ibadahnya yang dibanggakan. Kalau sekarang kan tidak. Kalau orang sudah banyak yang membanggakan harta, mereka jahil anil ilm, tidak ngerti tentang ilmu, kemudian banyak yang durhaka. Kalau orang itu sudah membanggakan harta, tidak membanggakan ilmu, berarti jahil anil ilmu, tidak punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, durhaka kepada orang tuanya. Ini tanda-tandanya kiamat. Kemudian orang laki-laki tadi setelah tanya kepada Rasulullah langsung pergi, tidak ada yang tahu apa itu, nyampe kemana nggak ada, itu langsung hilang orang laki-laki. Kemudian apa itu, sahabat Umar diam, mikir sahabat Umar, ono sopo. Sahabat Umar sih mikir, ini siapa, datang nggak diketahui, setelah bertanya dijawab, pergi nggak ada yang tahu siapa. Marmono Rasulullah tahu kalau sahabat Umar ini mikir, ini pasti siapa. Langsung ditanya sama Rasulullah, ya Umar, atadri man sa'i. Wahai Umar, kamu tahu siapa yang tanya tadi? Allah wa Rasuluh a'lam. Lah iki nek kamu ditakoni ya ngono. Bat apa fa'il? Allahu a'lam. Repot ning carane. Langsung Rasulullah mengatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Ya tadi itu yang datang itu adalah malaikat Jibril, wahai Umar. Malaikat Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian, dan datang kepada kalian untuk mengajarkan bagaimana tata caranya belajar. Itu apa itu, malaikat Jibril datang kepada Rasulullah mengajarkan agama dan mengajarkan bagaimana tata cara kita belajar syariat Islam. Nanti setelah hadis ini diterangkan datangnya Jibril kepada Rasulullah itu bentuk apa saja, dan apakah Rasulullah itu tahu kalau Jibril tidak berbentuk asli, nanti diterangkan setelah hadis ini. Makanya besok harus datang lagi ya men ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa